Halo sahabat ilmuwan muda, kali ini ilmuwan muda akan membedah skripsi jurusan ilmu administrasi khusus bab 3. Bagi teman-teman yang belum nonton bab 1, silahkan nonton di link yang ini. Bagi teman-teman yang belum nonton bab 2, silahkan nonton di link yang ini. Baru kalian bisa nonton bab 3 di video yang ini. Tonton sampai selesai ya, oke? Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang bab 3. Nah, bab 3 sendiri bisa disebut sebagai metode penelitian atau juga kerangka penelitian. Nah, untuk bab 3 deskripsi kali ini disebut sebagai metode penelitian ya. Nah, bagiannya apa saja sih? Yang pertama, 3.1 ada pendekatan penelitian, lalu 3.2 ada lokasi penelitian, 3.3 tipe dan dasar penelitian, 3.4 unit analisis penelitian, lalu 3.5 narasumber atau informan, 3.6 jenis dan sumber data, 3.7 teknik pengumpulan data, 3.8 teknik analisis data. Nah, oke, coba mari kita kupas satu persatu guys. Untuk 3.1 terkait pendekatan penelitian. Nah, yang digunakan ya penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif. Sifatnya apa? Bersifat deskriptif. Jadi apa maksudnya deskriptif ini sih? Mendeskripsikan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Nah, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif tentunya. Nah, dan penelitian ini menitik beratkan ya pada pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data sekunder. Oke, lanjut ke bagian 3.2 yaitu lokasi penelitian. Di mana sih penelitiannya? Penelitian ini dilaksanakan pada bagian perlengkapan kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Oke, lanjut ke 3.3 ada tipe dan dasar penelitian. Nah, tipe dan dasar penelitian ya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Seperti disebutkan di awal tadi ya, terkait pendekatan penelitiannya kan. Jadi sama dengan tipe penelitian ini. Maksudnya gimana sih? Memberi gambaran, uraian dan penjelasan yang tepat menyangkut masalah yang diteliti, kemudian disimpulkan menggunakan analisa. Jadi dianalisis ya. Lalu yang poin kedua terkait dasar penelitiannya. Dasar yang digunakan adalah metode survei, yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian membagikan kuesioner kepada responden untuk diisi yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk kemudian diolah datanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu terkait 3.4 ada namanya unit analisis penelitian. Nah, seperti apa sih unit analisis penelitian? Yaitu individu. Nah, jadi yang unit yang dianalisis itu siapa sih? Jadi ini jenisnya individu. Dalam hal ini siapa? Yaitu pegawai. Dengan pertimbangan bahwa dengan pendekatan individu akan lebih mudah mendapatkan data dan informasi secara mendalam dan akurat tentunya. Jadi kenapa kok dia yang meneliti ini menggunakan pendekatan terkait individu? Oke, lanjut ke 3.5 ada narasumber atau informan. Nah, narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, latar penelitian pegawai, bagian perlengkapan biro umum dan seterusnya. Nah, jumlahnya berapa? Ada 7 orang. Jadi 7 orang pegawai. Memang sedikit ya, nggak terlalu banyak. Lalu next tentang 3.6 ada namanya jenis dan sumber data. Nah, dari penelitian ini jenis dan sumber datanya itu ada 2 guys. Yang pertama data primer. Data primer itu apa sih? Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi. Nah, lalu yang kedua ada namanya data sekunder ya. Sekunder kan tambahan sebagai data pendukung dari data primer. Nah, diambil dari mana? Dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian. Nah, seperti itu. Jadi sekunder ini sumber-sumbernya gitu loh. Kan buku-buku, data-data yang ada di lokasi. Nah, itu data sekundernya tambahan. Untuk primernya tadi kan wawancara ya. Lalu lanjut ke 3.7 ada teknik pengumpulan data. Nah,
ada dua macam. Yang pertama, observasi. Nah, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek penelitian. Nah, untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang ingin diteliti, serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi. Relevansi itu relevan nggak sih? Berhubungan nggak sih? Benar-benar terjadi enggak sih? Itu observasinya. Lalu yang kedua, wawancara atau interview, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara lisan. Nah, jadi secara lisan melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi. Yang satunya itu pengejar informasi, jadi yang tanya-tanya. Lalu yang satunya itu pemberi informasi, seperti itu. Jadi dua orang wawancaranya. Oke, lanjut yang bagian terakhir 3.8. Ada teknik analisis data. Jadi teknik yang digunakan untuk menganalisis datanya. Nah, untuk menghasilkan data dan memperoleh datanya. Intinya menghasilkan datanya yang akurat ya dan objektif sesuai dengan yang diteliti. Itu ada urutannya guys. Beberapa tahapannya antara lain, yang pertama itu wawancara langsung. Nah, maksudnya itu pengumpulan informasi ya. Maksudnya itu pengumpulan informasinya melalui wawancara. Observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Jadi langsung ya, real wawancaranya, langsung terjun ke lapangan. Lalu yang kedua tahapnya adalah reduksi data, data reduction, yaitu proses pemeliharaan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Jadi datanya itu direduksi. Reduksi itu apa sih? Singkatnya disederhanakan supaya mudah dipahami dan diolah. Lalu bagian yang ketiga ada namanya uji confirmability atau menguji hasil penelitiannya. Nah, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya. Jadi ada standarnya khusus ya. Lalu bagian yang keempat tahapannya penyajian data atau data display, yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks, naratif, grafik, jaringan, tabel, dan sebagainya yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel ya, tabel ya maksudnya, ataupun uraian penjelasan. Nah, jadi penyajian datanya itu seperti apa? Dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk penjelasan-penjelasan, dalam bentuk grafik jaringan, dan ditambah narasi juga, seperti itu. Lalu yang tahap kelima, pada tahap akhir itu namanya kesimpulan atau verifikasi ya, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi. Jadi penarikan kesimpulan setelah dilakukan reduksi data dan segala macam, itu kesimpulannya apa sih setelah dilakukan penelitian ini. Nah, seperti itu terkait teknik analisis datanya. Oke, semoga bermanfaat. Bagaimana sahabat ilmuwan muda, sudah paham dengan video ini? Kalau masih bingung dan belum paham, tonton terus video ini ya. Bagi teman-teman yang ingin membedah jurusan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Satu yang di link ini, kedua di sini. Oke, tonton terus video. Kelihatan basiknya over. Kelihatan aku terus. Coba, pegangnya. Telat. Muter ya Riki.